Hai, ketemu lagi bersama saya. Setelah lama banget nggak upload karena terhalang oleh misi negara yang harus terselesaikan. Kali ini saya mau ngelanjutin cerita tentang film Spartacus yang sempat terhenti. Bagi kalian yang belum tahu ceritanya dari awal, sok atuh lihat episode-episode sebelumnya yang udah saya upload. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel ini supaya pahala kalian makin bertambah. Oke, nggak usah terlalu banyak intro, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Tik-tik-tik bunyi hujan di atas genteng yang melambangkan bahwa sedang terjadi hujan pada saat itu. Tampak Batiatus yang sedang berpidato di depan para gladiator yang katirisan karena tidak memakai jas hujan. Ini bukan sebuah kampanye caleg, melainkan seorang Batiatus yang mengumumkan bahwa sang juara baru akan hadir di depan kita semua. Ia adalah Spartacus yang baru saja mengalahkan juara yang paling ditakutkan di Capua, yaitu Theocles. Bersamaan dengan pengumuman itu, para gladiator pun bersorak menyambut kedatangan Spartacus. Sementara itu, tampak Krisus yang terbaring di IGD yang sedang diobati oleh dokter andalannya. Sebagai hadiah atas kemenangan, Spartacus mendapatkan uang dari Batiatus untuk bebas digunakan oleh Spartacus, sekaligus mendapatkan janji yang pernah Batiatus ucapkan, yaitu membawa istrinya Spartacus dan hidup bersama di ludus itu. Enggak cuma itu, Batiatus juga menghadiahkan baju zirah kebanggaan bangsa Romawi dan menyediakan kamar pribadi untuk Spartacus. Yours alone. Di lain scene, tampak Barca menghampiri Asur untuk menagih janji Asur atas taruhannya yang kalah saat pertarungan Spartacus melawan Theocles. Namun karena penjelasan Asur yang berbelit-belit seperti menghadapi kolektor Bang Emo, akhirnya Barca mengancam Asur dengan... Saat itu juga Asur menyusun strategi yang akan dimulai. Scene berpindah kembali saat Lucretia yang sedang dimandikan oleh para budaknya dihampiri oleh Batiatus yang diselimuti rasa bahagia atas kemenangan Spartacus. Mereka membicarakan kedatangan istrinya Spartacus dan mengatasi Solonius yang ingin menyingkirkan Batiatus. Namun hal tak terduga terjadi. Di tengah-tengah pembicaraan tersebut, Lucretia menyuruh Batiatus untuk melakukan uclak-acluk dengan budaknya yang di sebelahnya, dan itu dilakukan di hadapan Lucretia. Sangat membahagiakan. Sambil melakukan uclak-acluk, Lucretia mengkhawatirkan kedatangan istri Spartacus. Bagaimana jika kedatangan istri Spartacus membuat Spartacus menjadi berkhianat? Scene berganti pada Spartacus yang menatap jurang, lalu disusul Faro yang menghampiri Spartacus. Sepertinya dugaan Lucretia benar, Spartacus merencanakan untuk kabur setelah istrinya datang ke ludus ini. Dan Spartacus juga menjelaskan secara rinci tentang taktik saat pelariannya nanti kepada Faro. Namun Faro mencoba mencegah niat buruk ini karena Spartacus tidak mempertimbangkan bahaya yang akan dihadapi setelah berhadapan dengan satu-satunya orang yang dapat menghalangi Spartacus saat kabur nanti. Tapi sayangnya, karena kepala Spartacus yang sangat keras membuat Faro menyerah. Scene berlanjut pada Batiatus yang membelikan baju zirah kepada Spartacus untuk dipakai saat menyambut istrinya datang nanti. Dan lagi-lagi Spartacus berhayal. Tiba-tiba khayalnya terputus oleh kedatangan Magister dan cucunya yang terkagum oleh Spartacus yang menggunakan jubah tersebut. Lalu secara spontan Spartacus menawarkan pelatihan gratis kepada cucu Magister dan mengundang datang ke ludus Batiatus. Saat perjalanan pulang, Spartacus menanyakan uang yang ia peroleh saat pertandingan melawan Theocles kepada Batiatus. Uang tersebut akan digunakan untuk membeli anggur dan sejumlah wanita untuk berpesta malam nanti. Niat baik tersebut diterima oleh Batiatus, lalu Batiatus menyuruh Asur untuk menyusun acaranya. Scene berlanjut di ludus Batiatus, terlihat cucu Magister yang sedang berlatih dengan Spartacus sangat serius. Dan selang beberapa menit, tiba-tiba latihannya terhenti oleh prajurit yang membawa kabar bahwa pembunuh Ovidius sudah ditemukan. Dan kabar ini membuat Magister untuk pulang dan mengakhiri latihannya. Namun terlihat cemas dari wajah Batiatus yang sebenarnya ialah dalang dibalik terbinihnya
Ovidius. Dan yang parahnya lagi, prajurit itu memberitahukan bahwa putra Ovidius masih hidup. Hal ini tentu saja membuat Batiatus marah, karena sebelumnya Barca telah diperintahkan oleh Batiatus untuk menyapu bersih keluarga tersebut. Di saat yang tidak tepat, Asur datang dengan wajah yang pura-pura polosnya untuk memberitahukan bahwa acara sudah siap diselenggarakan. Akan tetapi, kemarahan Batiatus semakin membara saat Asur datang. Batiatus menceritakan kepada Asur bahwa Barca telah membohonginya karena sebelumnya Barca berkata bahwa keluarga Ovidius telah ia bentai. Dan lagi-lagi Asur yang pura-pura polos mulai pasang wajah kaget, padahal semua ini adalah rencana Asur untuk menyingkirkan Barca. Di tengah-tengah pesta yang berlangsung, Spartacus mulai melanjutkan taktiknya untuk kabur esok hari. Tapi tampaknya ada satu orang yang sulit untuk diatasi, yang tidak lain adalah Eunemeus. Namun dengan kelihayan strateginya, Spartacus memiliki ide yang mungkin sulit ditebak oleh saya sendiri. Spartacus berencana untuk menjenguk Crixus yang sedang dirawat. Namun, hal ini berniat untuk mengambil obat bius untuk dicampurkan ke dalam minuman Eunemeus nantinya. Scene beralih pada Petros yang diinterogasi oleh Batiatus. Perlu kalian ketahui, Petros adalah kekasihnya Barca. Saat diinterogasi, Petros mengatakan memang betul Barca tidak melakukan pembunuhan terhadap anaknya Ovidius. Dan hal ini menguatkan opini yang berada di kepala Batiatus bahwa Barca adalah pengkhianat. Scene berganti pada Spartacus yang mencoba mengajak Eunemeus untuk minum anggur yang sebelumnya sudah diisi oleh obat bius. Setelah berbagai bujuk rayu yang dikeluarkan oleh Spartacus, akhirnya Eunemeus pun mau meminum anggur tersebut. Beberapa menit kemudian saat Barca sedang asik merayakan pesta pada malam itu, tiba-tiba Asur menjemput Barca untuk bertemu dengan Batiatus dengan alasan bahwa Batiatus menyetujui tentang kebebasan. Akhirnya Barca pun mau menemui Batiatus dan disinilah si licik Asur mulai memainkan perannya sehingga Barca pun matoy. Tak lama kemudian Magister datang untuk memberitahukan yang sesungguhnya, bahwa surat yang berisikan berita anaknya Ovidius masih hidup itu adalah bohong. Mendengar berita ini, hati Batiatus menjadi bergetar dan menyesal karena telah membinih Barca. Dan sesungguhnya Barca memang tidak berkhianat pada Batiatus. Ini semua terjadi karena dia. Keesokan harinya sesuai rencana, Spartacus sudah bersiap-siap menyambut istrinya sambil memakai jubah zirah dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kabur. Ketupak-ketupuk, suara kuda mulai terdengar di telinga Spartacus, dan inilah saatnya yang ditunggu-tunggu, ketika semua mata tertuju pada kuda tersebut. Ternyata, saat dalam perjalanan ke Ludus ini, sekelompok orang menyerang mereka dan mengakibatkan terbunuhnya istri Spartacus ini. I'm here.